kemudian saya disertasi. Kalau hari ini kita bertemu, suasananya sudah berbeda. Walaupun ibu seorang dokter, saya juga sudah S2. Setidaknya saya sudah mendekati secara keilmuan, insya Allah. Tapi bukan berarti untuk menjadi kebanggaan, karena ilmu itu mahal. Kalau menurut saya ilmu itu mahal, makanya ilmu jangan pernah dijual belikan. Bagaimana salah satu ilmu itu lebih tinggi harganya, kita tularkan melalui hari ini kegiatan yang disebut dengan edukasi. Dan perlu kami sampaikan juga untuk Kanisa di Desa Talambulu, kalau nanti ada dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UPKM), satu-satunya desa yang ada di Banjarmasin yang sudah memiliki pos bantu resmi itu Desa Talambulu. Jadi kami sudah mencari guru damai tingkat desa, maka gelar saya mendapatkan gelar kehormatan dari Kementerian Hukum yaitu NLP. Apa itu NLP? Non-Litigation Pacemaker. Susah mendapatkan kalau jadi kades, tidak jadi lurah, yang memang seleksi tidak akan dapat gelar itu. Kita gelar non akademik. Alhamdulillah saya sudah dinobatkan menjadi guru damai tingkat desa, dan insya Allah saya mau doanya juga warga masyarakat terutama para orang tuaku, tanggal 24 November saya akan mengikuti ajang kontestasi untuk tingkat nasional mewakili Banjarmasin. Saya sendiri dari Sumatera Selatan, kami terdiri dari 5 kepala desa dan 5 lurah, jadi 10 orang wakil dari Sumatera Selatan akan mengikuti kontestasi seleksi tingkat nasional sebagai guru damai tingkat desa yang benar-benar handal, dan semoga wakil sampai dari tahun dulu tidak membuat malu kita semua. Ibu Kanisa juga saya mohon doa, para desa juga saya mohon doa, semoga saya di dalam sana mengikuti seleksi, karena saya nanti di sana akan diuji oleh para dewan pakar dari kementerian, kemudian dari Menteri Kehakiman, dari Kejaksaan, dan juga dari komisi lain. Jadi nanti akan diuji. Itu diujinya bukan seperti kita duduk kemarin tuh, jadi diuji dalam kursi berdiri. Kita harus berdiri di depan tanpa buku dan foto. Ditanya oleh para dewan pakar bagaimana kita bisa memaparkan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari kepala desa selaku guru damai atau NLP yang kami dapatkan. Sekali lagi saya mohon doanya kepada Bapak sekalian, walaupun mungkin secara materi ongkos berkisahun pemerintah kabupaten juga tidak ongkosi mencari cewek, ya. Alhamdulillah pada saat ini sudah ada catatan untuk ongkos tiket, dan saya mohon lebih doa aja. Dan kepada Bapak sekalian, pada hari ini ada edukasi kita semua, pikiran kita semua, tolong diperhatikan dan tolong itu dikeluarkan, tolong diinformasikan, disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat apa sih yang akan diberikan pada hari ini. Semoga ini menjadi pembekalan kita semua, karena yang namanya peradaban itu tidak akan pernah stagnan dan berhenti. Jadi kita harus selalu belajar dalam mengikuti edukasi untuk membekali diri, karena tanpa kita belajar maka kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Mungkin aja itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan terima kasih kepada para dosen, Ibu Kanisa, dan rekan-rekan yang lain dari dosen Muhammadiyah Palembang, kampus hijau kalau bahasa kita dulu, insya Allah tak berubah ya. Saya tetap menjadi bagian daripada lembaga yang ada di masa sarjana Muhammadiyah. Saya sebagai ketua alumni, entah kapan dipecahnya besok, mungkin aku besok sudah berakhir masa kepengurusan saya sebagai ketua alumni. Sekali lagi terima kasih, dan semoga hari ini pengajian kepada masyarakat bisa mengawasnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang di tahun 2022 dalam tema jeda lingkungan dan keadilan berkelanjutan sebagai tantangan wujudkan Sustainable Development Goal SDGs tahun 2030 semoga bisa tercapai. Dan setelah acara ini itu akan ada kelanjutannya nanti, jadi akan ada kelanjutannya kalau nggak salah di bulan Desember ya. Itu saja, mohon maaf untuk segala kekurangan saya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan itu saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon berdiri Bu, Budianani, kemudian Ibu Komposer ke Afrika, lalu kemudian ini ada Ibu Heni Marlina, kemudian ada Ulan, ini anak iya Serli. Jadi kita masih banyak juga tidak hafal Pak. Oke, gitu ya. Jadi kami terima kasih sekali ya, kami sudah disambut dengan sangat baik terkait dengan pengabdian yang akan kami lakukan. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan bahwa di setiap perguruan tinggi kami melaksanakan ada khususnya di Muhammadiyah itu catur dharma Pak. Kalau di perguruan tinggi lain itu namanya tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pengajaran, ada pengabdian, dan ada penelitian. Tapi kita di karena Muhammadiyah punya ciri khas khusus ya, itu Muhammadiyah kita ada yang namanya Alika. Alika itu Al-Islam Muhammadiyah. Makanya kita satu dharma kalau kita dan itu nasional seluruh Indonesia. Yang penting saya perlu menyampaikan ini. Maka kita tujuan kami untuk melakukan pengabdian ini dengan tema belakang ini, dan saya ingin menyampaikan tadi Pak Karno sudah menyampaikan bahwa barangkali ada peristilahan yang barangkali tidak dipahami. Saya akan menyederhanakannya supaya Bapak Ibu ini dapat memahami apa makna daripada yang akan kami sampaikan. Judul kami ini gender, lingkungan dan keadilan keberlanjutan sebagai tantangan mewujudkan sustainable development goals ya, itu mas yang biasa disingkat dengan SDGs ya, tahun 2030 di Desa Karangbulung, Kecamatan Karangkelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena ya, istilah SDGs ini sudah mendunia internasional. Ini adalah merupakan program PBB yang sudah disetujui dan disepakati dan diratifikasi oleh semua anggota PBB sebanyak 193 negara. Nah, komponen ini ada 17. Ada 17 komponen yang memang disepakati dunia bahwa harus dihilangkan. Seperti misalnya diharapkan dalam semua negara di bawah naungan PBB itu tidak ada kemiskinan, ya, tidak ada kemiskinan. Lalu kemudian tanpa kelaparan, itu banyak. Kami ya mengambil salah satunya itu yang poin 3, kehidupan sehat dan sejahtera, kemudian adanya kesetaraan gender. Karena begini Bapak Ibu sekalian ya, kami kan sebelum melakukan ini kita melakukan survei observasi terlebih dahulu, baik itu secara langsung melalui Pak Karno selaku kepala desa, kami juga datang ke sini yang melihat bagaimana kehidupan daripada masyarakat kita dulu. Nah, jadi kami berharap kehadiran kami ini akan melakukan edukasi. Edukasi itu artinya pendidikan, ya. Memberikan pengetahuan ya, yang terkait dengan masalah lingkungan. Karena apa? Ya, kita jangankan barangkali di Desa Karangbulung, di perkotaan juga seperti itu. Tapi ini adalah upaya kita secara sadar untuk saling ingat-ingat. Jadi kita berharap ya nanti, karena yang akan kami lakukan ini tidak hanya pada hari ini saja, tapi nanti mungkin ada pertemuan yang kedua di bulan Desember. Kita berharap ya nanti kami akan sedikit mungkin melakukan sedikit kuesioner secara umum ya, agar memang artinya data yang kami peroleh ini valid. Karena luaran kami sehabis ini tidak hanya mungkin kita ketemu pada hari ini, kami harus menuangkannya dalam bentuk tulisan karya ilmiah itu jurnal. Jurnal itu ya nanti akan terangkat Pak Desa Karangbulung ini secara nasional. Itu karena adalah jurnal kami, harapannya seperti itu kan, harapannya seperti itu. Nah, dengan tujuan kami apa ini, Bapak Ibu sekalian ya, karena kami mohon bantuannya, nanti juga barangkali ada bentuknya,
minta bantuannya, merepotkan, nantinya kita akan ada pertemuan, mungkin juga nanti kami ada sedikit prakteknya barangkali terkait bagaimana bentuk sampah ya dalam pengelolaan lingkungan, jadi seperti itu nanti yang dengan saja. Kalau misalnya model prakteknya orang-orang pertanian atau orang teknik itu biasanya dia memang menggunakan alat. Nah, kalau kami ini lebih cenderung untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan wawasan keilmuan bidang lingkungan. Bapak Ibu sekalian ya, mungkin inti daripada kehadiran kami ini ya itu saja. Saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Karno tadi ya. Memang Pak Karno ini yang sampai saat ini dia masih berdekatan dengan kami karena Pak Karno ini menjadi ketua ikatan alumni pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi kalau misalnya ada kepentingan kita terkait dengan pasca sarjana, itu beliau ini harus turun karena nanti asesor itu akan menanya beliau bagaimana perkembangan tentang pasca sarjana. Itu saja, sekali lagi Pak Sunarno dan jajarannya terima kasih atas kesempatan ini. Demikianlah sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.